Bila mana kita sudah lama mengerjakan sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah hajat, namun doa kita belum termakbul, kehidupan kita belum berubah, maka hendaknya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tasawuf, kita harus mengerjakan akan 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat gubuk santri yang dirahmati Allah, sholat sunnah tahajud adalah merupakan sholat sunnah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan di dalam surah Al-Isra, yang mengerjakan sholat sunnah tahajud, Allah akan meninggikan derajatnya, memuliakannya fid dunya ila yaumil qiyamah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan bagi yang istiqamah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Salah satunya yaitu doanya termakbul. Selalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita sudah lama mengerjakan sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah hajat, namun doa kita belum termakbul, kehidupan kita belum berubah, maka hendaknya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tasawuf, kita harus mengerjakan akan 3 perkara. Yang pertama, kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana kita prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian dari syarat utama supaya kita menggapai kasih sayang Allah, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita puluhan tahun sholat sunnah tahajud, kalau prasangka kita kepada Allah tidak baik, artinya kita ragu-ragu terhadap makbulnya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun puluhan tahun pun kita sholat sunnah tahajud, ketahuilah doa kita tidak akan dikabulkan. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda, qala Allah ta'ala, ana inda dhanni abdi bi falyadunna bi masya. Artinya, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya
ia berprasangkalah kepadaku dengan apapun yang ia mau. Di saat kita mengerjakan sholat sunnah tahajud, setelahnya kita mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ragu-ragu bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita, maka ketahuilah apa yang kita prasangka dalam hati kita, itulah yang akan kita dapatkan. Akan tetapi di saat kita yakin seyakin-yakinnya, setelah sholat sunnah tahajud kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita, maka ketahuilah Allah akan membuka pintu makbulnya kepada kita. Ini yang pertama, sahabat. Yang kedua, kadang doa kita tidak termakbul asbab banyaknya cemar-cemar kemaksiatan pada jasad, pada rohaniah kita. Hendaknya kita memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada pula dengan lafaz astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau dengan lafaz astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara, atau lafaz istighfar lainnya. Karena istighfar di samping mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dapat membersihkan jiwa rohaniah dari cemar-cemar kemaksiatan, juga istighfar dapat menghantarkan kita ke arah yang baik. Juga istighfar bagian daripada magnet untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, aksiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Faman aksara minhu, maka barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Niscaya Allah menjadikan baginya daripada tiap-tiap duka cita, tiap-tiap kesusahan akan diberikan kemudahan, akan diberikan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Memperbanyak membaca istighfar itu dapat menarik rezeki, menarik kekayaan yang banyak, berlimpah lagi barokah. Ketika doa kita belum termakbul, maka perbanyaklah membaca istighfar dengan bilangan yang banyak, 100 kali, 1000 kali. Yang ketiga, sahabat, hendaknya memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda yang artinya tiada daripada doa melainkan adalah antaranya di langit itu ada hijab hingga bersolawat atasku, maka apabila bersolawat atasku carilah demikian hijab itu dan diangkatlah doanya ke langit, yakni akan diperkenankan, doanya akan dimakbul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat dengan bilangan yang banyak, 100 kali hingga 1000 kali di setiap hari, dengan sholawat yang kita ketahui. Misalnya sholawat yang mudah, lafaz sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, ataupun lafaz yang lain Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika nabiyil ummi, atau dengan sholawat-sholawat yang lainnya. Ketahuilah
solawat yang akan menjadi sayap bagi doa-doa kita, sehingga doa-doa kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa sempurnanya, pasti doanya akan termakbul. Istiqamah sholat sunnah tahajud di setiap malam, kemudian dia selalu berprasangka yang baik kepada Allah, maknanya yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, kemudian memperbanyak membaca istighfar dan memperbanyak membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah sesuatu yang indah ada di depan mata kita. Apapun yang kita mohonkan kepada Allah, apapun yang kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.